Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Hafiza Mutia, NIM E1337425221113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tang gigi anak atau disebut dengan gigi sulung. Yang pertama, tang anak mahkota gigi anterior rahang atas. Dan ciri-cirinya yang pertama, antara handle sampai dengan beak berbentuk lurus. Yang kedua, kedua paruh atau beak bila ditutup tidak bertemu. Yang ketiga, kedua paruh tidak berlekuk. Yang keempat, tang untuk gigi sebelah kiri dan kanan sama. Yang kelima, bentuknya kecil. Kemudian kegunaannya yaitu untuk mencabut mahkota gigi anterior atas sulung. Risiko pemakaiannya kritis. Kedua, tang anak mahkota gigi anterior, tang anak mahkota gigi posterior molar rahang atas. Ciri-cirinya yang pertama, antara handle sampai dengan beak berbentuk seperti huruf S atau bayonet. Yang kedua, kedua paruh atau beak berlekuk bila ditutup tidak bertemu. Yang ketiga, kedua paruh atau beak berlekuk sebelah bukal maupun palatinal. Yang keempat, tang untuk gigi sebelah kiri dan kanan sama. Yang kelima, bentuknya kecil. Kemudian kegunaannya yaitu untuk mencabut mahkota gigi posterior atau sulung. Risiko pemakaiannya kritis. Yang ketiga, tang anak mahkota gigi anterior rahang bawah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, antara handle sampai dengan beak berbentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, kedua paruh atau beak bila ditutup tidak bertemu. Yang ketiga, kedua paruh tidak berlekuk. Yang keempat, tang untuk gigi sebelah kiri dan kanan sama. Yang kelima, bentuknya kecil. Kemudian kegunaannya itu untuk mencabut mahkota gigi anterior bawah sulung. Risiko pemakaiannya kritis. Kemudian yang keempat, tang anak mahkota gigi posterior molar rahang bawah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, antara handle sampai dengan beak berbentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, kedua paruh atau beak bila ditutup tidak bertemu. Yang ketiga, kedua paruh berlekuk. Yang keempat, tang untuk gigi sebelah kiri dan kanan sama. Yang kelima, bentuknya kecil. Kemudian kegunaannya itu untuk mencabut mahkota gigi posterior bawah sulung. Risiko pemakaiannya kritis. Kemudian yang kelima, tang anak akar gigi anterior rahang atas. Ciri-cirinya yaitu antara handle sampai dengan beak berbentuk lurus. Kemudian kedua paruh atau beak bila ditutup bertemu. Kemudian kedua paruh tidak berlekuk. Kemudian tang untuk gigi sebelah kiri dan kanan sama. Kemudian bentuknya kecil. Kegunaannya itu untuk mencabut akar gigi anterior atau sulung. Risiko pemakaiannya kritis. Kemudian yang keenam, tang anak akar gigi posterior molar rahang atas. Ciri-cirinya itu yang pertama, antara handle sampai dengan beak berbentuk seperti huruf S atau bayonet. Yang kedua, kedua paruh atau beak bila ditutup bertemu. Yang ketiga, kedua paruh tidak berlekuk. Yang keempat, tang untuk gigi sebelah kiri dan kanan sama. Yang kelima, bentuknya kecil. Kegunaannya itu untuk mencabut akar gigi posterior atas sulung. Risiko pemakaiannya kritis. Kemudian yang ketujuh, tang anak akar gigi rahang bawah. Ciri-cirinya yang pertama, antara handle sampai dengan beak berbentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, kedua paruh atau beak bila ditutup bertemu. Yang ketiga, kedua paruh tidak berlekuk. Yang keempat, tang untuk gigi sebelah kiri dan kanan sama. Kemudian yang kelima, bentuknya kecil. Kegunaannya itu untuk mencabut akar gigi bawah sulung. Risiko pemakaiannya kritis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.